Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta. Dan saat ini kita akan membahas tentang kasus yang kini banyak terjadi di Kota Depok, yaitu kasus penculikan. Nah, untuk membahas itu semua, sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami di Suara Jakarta kali ini, yaitu Bapak Babai Suhaimin selaku anggota DPRD Kota Depok dan juga Pak Susanto selaku Ketua KPAI. Halo Pak Susanto dan Pak Babai, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Suara Jakarta. Alhamdulillah. Assalamualkum. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Pak Babai terlebih dahulu sebagai anggota DPRD Depok nih. Pak Babai melihat kasus yang saat ini banyak terjadi di Kota Depok ya, yaitu yang baru-baru ini adalah penculikan anak. Ini bagaimana menanggapi kasus ini, Pak? Ya, tentu ini menjadi pukulan berat tentunya bagi kita di Depok dari lembaga pemerintahan. Karena apa? Kita kan di Depok ini sudah mengeluarkan sebuah regulasi, yaitu Perda Depok Kota Layak Anak. Tentu dengan adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak menjadi sebuah pelajaran dan perhatian yang serius harus kita benahi dan kita perbaiki. Apa yang kurang sehingga hal tersebut bisa terjadi. Nah, penculikan anak memang sesuatu yang menurut saya agak sedikit luar biasa ya Mbak. Apa itu, ya di luar dugaan lah. Karena selama ini kan beberapa berita itu kan tentang persoalan penculikan anak dan lain sebagainya hoak. Tapi kenyataannya baru-baru ini itu terjadi di Kota Depok, di Sukmajaya kan terjadi anak-anak sedang bermain bulu tangkis, yang kan kemudian terjadi sebuah coba penculikan dan seterusnya. Maka saya akan mendorong dan kita semuanya barangkali bekerja sama dengan semua unsur yang ada, bagaimana supaya faktor keamanan ya kan dan kenyamanan bagi anak-anak kita harus diperhatikan. Jujur saja Mbak, memang salah satu kekurangan kita di Kota Depok adalah tempat bermain bagi anak-anak. Taman-taman kota yang layak untuk anak-anak kita, ya kan, yang perlu dipersiapkan oleh kita pemerintah daerah. Dan kita di DPRD hukumnya wajib untuk mendorong itu. Baru-baru ini ada taman kota ataupun alun-alun kota, namun belum maksimal memang, ditambah lagi kemarin dengan adanya COVID-19, sehingga penggunaannya yang akan tersendat oleh itu semuanya. Ditambah lagi infrastruktur yang lainnya, yaitu berupa yang kan infrastruktur penerangan, jalan-jalan beberapa yang masih gelap, yang memungkinkan tindak kriminal yang akan terjadi, tawuran anak-anak yang mendorong itu juga terjadi. Kemudian trotoar kita yang memang juga kurang layak, kurang manusiawi, itu juga salah satu faktor yang akan mendorong adanya yang akan perlakuan ataupun ketidaknyamanan bagi anak-anak kita. Jadi peristiwa penculikan anak ini yang kan dari sisi kita, kami pemerintah daerah tentu lebih membuat kami untuk introspeksi diri bagaimana memberikan sebuah tempat bagi anak-anak di Depok agar lebih nyaman dan aman. Untuk urusan persoalan apa yang menyebabkan itu terjadi, mungkin polisi lebih tahu motifnya, apakah motifnya ekonomi, ataukah motifnya untuk pemerasan, dendam, dan lain sebagainya. Nah itu kita belum sampai mengetahui sejauh itu. Mungkin pihak kepolisian akan lebih tahu ya kan ketika memang semuanya sudah dapat diatasi. Baik Pak Babai, kita beralih ke Pak Susanto. Pak Susanto, kalau kita melihat kasus ini, kasus penculikan di Kota Depok, sebenarnya kalau Bapak sebagai Ketua KPAI melihat kasus ini di latar belakangi apa? Ya, pertama tentu kita tidak boleh berandai-andai ya terkait dengan percobaan penculikan ini. Bahwa kasus-kasus seperti ini memang antara kasus penculikan satu dengan yang lain tidak bisa disamakan ya dari sisi motif, kemudian faktor maupun modus-modus yang ada. Memang saat ini kalau kita lihat dari sejumlah kasus yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus-kasus penculikan itu memang ragamnya memang sangat variatif ya. Ada kasus penculikan yang di latar belakangi oleh motif ekonomi murni,
ada kasus itu dilatar belakangi oleh dendam, ada relasi sosial yang tidak selesai kemudian melakukan tindakan tindakan yang seperti itu, atau ada hal lain juga modusnya memang bisa saja dibungkus dengan pola-pola yang lain yang bisa saja tidak bisa dideteksi ya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut dan juga pendalaman dari berbagai sisi. Itu hemat kami catatan awal ya dari sejumlah kasus-kasus yang masuk di KPAI. Tetapi tentu ini jadi warning saya kira. Jadi warning bagi kita semua. Pertama tentu pemerintah daerah ya. Dalam hal ini tadi Pak Babe saya kira sangat bagus sekali ya. Salah satu alternatifnya adalah penyediaan ruang bermain ramah anak. Itu hemat kami juga menjadi salah satu alternatif. Meski bahwa penyediaan itu tidak semuanya memastikan aman ya. Kita harus tentu pastikan selain ketersediaan adalah manajemen layanannya. Karena di sana tentu harus ada orang-orang yang melakukan kontrol, monitoring yang benar-benar terpadu, sekaligus juga terukur ya agar anak-anak kita yang bermain aman untuk anak-anak dan keluarga tentu, karena biasanya anak-anak itu juga bersama keluarga. Kedua, memang selain soal ketersediaan, saya kira juga ini juga bagian dari koreksi ya. Pertama pada aspek pengasuhan, sekaligus yang kedua kekuatan lingkungan sosial kita agar semakin kolaboratif ya. Jumlah kasus yang ada seringkali anak rentan menjadi korban penculikan itu terkadang deteksi dininya tidak jalan. Sebenarnya ada sebagian orang tahu bahwa dia adalah desas-desusnya, gerak-geriknya sebenarnya bisa dideteksi sejak awal, tapi tampaknya orang sekitar tidak bisa mendeteksi. Oh ternyata dia adalah pelaku. Ini penting saya kira. Satu tentu diperkuat ya pengasuhan kita, karena bagaimanapun anak-anak kita meskipun di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sosial, di tempat katakanlah tempat olahraga, itu tetap harus dalam pantauan. Meskipun secara eksekutorial tidak harus orang tua, tetapi orang-orang tertentu, apakah itu pengasuh, apakah itu keluarga dekat, apakah lingkungan sosialnya, itu penting. Karena pengasuhan berbasis masyarakat itu diantaranya adalah ya keterlibatan lingkungan terdekat kita, gitu. Tetangga, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang harus juga ikut bertanggung jawab.